Puji Tuhan, tahun ini Yapendik GPIB berusia 41 tahun. Peningkatan mutu sekolah terus menjadi fokus kegiatan dengan melakukan berbagai langkah, antara lain 1. Membuat beberapa pilot project peningkatan mutu sekolah. 2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah melalui berbagai training dan pendampingan secara intensif. 3. Membentuk tim peningkatan mutu untuk mendampingi sekolah-sekolah dalam usaha meningkatkan akreditasi. 4. Meningkatkan kemampuan pembelajaran dengan platform berbasis teknologi. 5. Transformasi sekolah menjadi sekolah dan lingkungan belajar masa depan. Mari bersama-sama berkolaborasi melakukan pelayanan di bidang pendidikan ini dengan sepenuh hati. Dirgahayu ke-41 Yapendik GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mensyukuri atas cinta kasih dan perbuatan Tuhan dalam perjalanan kehidupan yang boleh kita lewati. Hari ini kita telah diberikan waktu pagi, siang, dan malam untuk melakukan segala aktivitas dan rutinitas kita. Dan ketika kita akan meninggalkan hari ini, mari kembali kita mensyukuri atas apa yang Tuhan telah berikan bagi kita lewat perenungan firman Tuhan yang kita akan baca, dengar, dan renungkan bersama-sama. Saya, Pendeta James Agustinus Alexander Mebengkang, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sumber Kasih Tabung. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mensyukuri Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Cara khusus ya Allah, sepanjang kehidupan yang boleh kami nikmati dari pagi, siang, sampai dengan malam ini. Dan ketika kami akan meninggalkan malam ini, kami mau mensyukurinya dengan mendasarinya lewat bacaan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, anugerahkanlah kami roh-Mu yang kudus, agar apa yang akan kami baca, dengar, dan kami renungkan dapat menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup yang akan kami jalani. Terpujilah Engkau Tuhan kekal kini selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bacaan firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita pada malam hari ini, yaitu terambil dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11, yang demikian firman Tuhan berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur
dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang boleh membacanya, mendengar dan melakukan firman itu dalam kehidupan hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh melakukan aktivitas dan rutinitas kita. Kita boleh melakukan segala pekerjaan kita, dan di dalamnya kita juga boleh dapat meraih dari segala hasil upaya kerja yang kita boleh lakukan. Nah, untuk itu, ketika kita boleh dapat menikmatinya, ketika kita boleh dapat merasakannya, dan ketika kita boleh dapat melewatinya, maka dalam ungkapan rasa syukur sebagai orang beriman, di mana kita percaya bahwa hidup dan kehidupan kita, waktu yang Tuhan berikan, usaha yang boleh kita lakukan, itu semua ada karena Tuhan yang menganugerahkannya bagi kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11. Di mana dalam dasar perenungan ini Paulus mau memberikan satu penyataan. Paulus mau menyampaikan dalam satu kepastian bahwa sesungguhnya hidup dan kehidupan umat Tuhan, khususnya jemaat di Korintus, mereka hidup ada karena Tuhan yang telah menganugerahkan hidup atas mereka. Tuhan yang telah memampukan mereka untuk dapat menikmati, melewati, menjalani perjalanan hidup mereka. Sekalipun mungkin dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka juga harus menghadapi berbagai macam tantangan. Mereka menghadapi berbagai macam pergumulan. Mereka menghadapi berbagai macam persoalan. Dan mereka juga menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus ini mau memberikan satu kesadaran agar bagaimana jemaat di Korintus mereka tidak hanya hidup untuk dan berdasarkan oleh pemikiran mereka sendiri. Apalagi ketika mereka bergantung dalam apa yang mereka miliki, bergantung dalam apa yang mereka punya. Tetapi sebaliknya, dengan sangat tegas, Paulus mengatakan bahwa mereka harus bergantung dan mereka tergantung karena kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Allah, Kristus sendiri yang memberikan, menyiapkan. Allah Kristus sendiri yang menaburkan, sehingga jemaat di Korintus mereka boleh dapat menikmati apa yang boleh mereka alami dan apa yang mereka rasakan. Segala yang mereka lakukan dan mereka kerjakan, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Itu semua ada karena kebaikan Tuhan. Maka mereka tidak harus untuk dapat menyombongkan apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya. Tetapi sebaliknya, mereka harus ada dalam rasa syukur atas semua yang mereka terima. Termasuk juga kehidupan yang boleh mereka alami. Ini tandanya, saudara dikasih Tuhan, firman yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini mau mengingatkan kepada saya dan saudara
bahwa sesungguhnya hidup dan kehidupan kita ini ada karena Tuhan. Dan ketika kita juga boleh dapat melewati perjalanan kehidupan kita sampai dengan saat ini, pagi, siang, malam, kita boleh bekerja dan kita boleh berusaha, kita boleh melakukan aktivitas kita. Itu semua terjadi oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang memberikan bagi kita, Tuhan yang telah menyediakan bagi kita, Tuhan yang telah melakukan segala perkara yang besar dalam hidup dan kehidupan yang boleh kita jalani. Umat Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan tentunya mengasihi Tuhan, mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itulah hal yang terutama. Mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan bagi kita, itu yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Karena kita tahu apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan anugerahkan, itu adalah hal yang baik bagi kita. Saya dan saudara tidak dapat mengupayakan, tidak dapat melakukan apa yang akan kita lakukan kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Saudara dan saya tidak dapat menjalankan kehidupan sepanjang hari ini kalau bukan karena kasih Tuhan. Biarlah dalam sukacita yang indah, ketika kita akan meninggalkan malam ini, ketika kita akan masuk dalam peraduan tidur istirahat kita, kita terlebih dahulu menaikkan syukur atas apa yang Tuhan telah berikan. Ingat, sebagaimana yang dikatakan penulis kitab Amsal dalam Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-22. Yang berkata demikian, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu berarti bahwa hidup dan kehidupan kita, apa yang kita miliki ada karena Tuhan. Mari kita mensyukurinya dalam penyerahan hidup hanya kepada Dia. Selamat memasuki istirahat malam, dan biarlah kita tetap ada dalam kasih dan setia Tuhan. Terpujilah Tuhan, kekal kini selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika kami telah diberikan kesempatan untuk kami dapat menikmati perjalanan kehidupan kami sampai dengan malam ini. Dan ketika kami akan masuk dalam istirahat kami akan tidur, kami akan menyerahkan tubuh raga kami. Biarlah Tuhan, kami memohon, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang senantiasa melindungi kami, supaya kami boleh mendapatkan istirahat, dan esok kami boleh merasakan kehidupan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini, ketika kami boleh melewati perjalanan hidup kami, dengan berbagai macam perjalanan, dengan berbagai macam peristiwa. Kami percaya itu terjadi karena Tuhan yang memberikan bagi kami. Ya Bapa, Tuhan yang baik, ajarkanlah kami untuk tetap selalu bersyukur dan mensyukuri kehidupan kami. Dan ajarkanlah kami untuk boleh dapat melakukan yang baik ketika Tuhan memberikan kehidupan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal kini selama-lamanya. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai, Pendeta Jemaat GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Ospalka Sumberkasih di Kalam Pising. Pada saat ini perkenankan kami untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru. Oleh karena gedung gereja yang telah lama dan struktur bangunannya telah aus,
akibat seringnya terjadi bencana banjir. Dan daya tampung umat tidak maksimal lagi dalam peribadahan. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.